Halo Sobat Kredibel, selamat datang di Talk to Share, program di mana selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang isu-isu pengadaan barang jasa pemerintah. Sobat Kredibel, pada tanggal 15 Januari 2024, LKPP baru saja mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP nomor 1 tahun 2024 tentang pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, personel lainnya bersertifikat kompetensi, dan pejabat pembuat komitmen bersertifikat kompetensi tahun 2024. Apa sih yang menjadi latar belakang dari penyusunan essay ini dan juga urgensinya apa? Hari ini kami bahas bersama narasumber yang sudah hadir. Setelah kita ada Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Bapak Hermawan. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mas Mukti gimana? Alhamdulillah, sehat Bapak. Udah mulai aktivitas lagi apa ya di Januari 2024? Udah mulai. Dan langsung ada gebrakan di keluar SS1 2024. Betul. Kalau misal kita dibaca di sini latar belakangnya banyak banget ya Pak ya. Namun sebetulnya yang paling utama, isu utama dikeluarkan SS1 ini apa sih Pak? Jadi gini, ini kebetulan saya juga baru gabung ya di sini ya. Nah di sini itu ada ketentuan di dalam Perpres kita, ada 3 hal minimal yang melatar belakangi. Yang pertama ada kewajiban bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk punya Japfung PBBJ. Jadi ada namanya Japfung Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Nah si Japfung ini dia wajib menjadi Pokja dan PP. Dan kemudian ujungnya ada ketentuan bahwa per 31 Desember 2023 ini harus Japfung semua nih yang kerja ini. Ini bayangkan kalau semuanya Japfung, sementara nggak semua KL Pemda punya Japfung atau Japfungnya cukup. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pejabat pembuat komitmen. Si pejabat pembuat komitmen ini juga mendapatkan mandat di Perpres di pasal 88 kita di peralihan bahwa dia harus bersertifikat kompetensi dan juga per 31 Desember 2023 harus menggunakan PPK yang bersertifikat kompetensi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang nggak kalah penting nih. Bagi kementerian lembaga yang masuk dalam pengecualian, misalnya TNI, Polri gitu ya, atau BIN gitu, dia juga punya kewajiban untuk, memang dia nggak punya kewajiban untuk punya Japfung, tapi dia punya kewajiban untuk procurement entity-nya, PPK, Pokja, PP-nya, itu juga wajib punya sertifikat kompetensi. Dan itu di Perpres 12, di pasal 2 Rumawi disebutkan, batas waktunya 31 Desember 2023. Jadi kasihanlah. Pada prinsipnya 3 hal itu yang mendasari melatar belakangi. Ada risiko yang cukup tinggi yang menyebabkan proses pengadaan kita bisa terhambat. Nah, kekhawatiran KL Pemda juga salah satunya adalah kalau mereka tidak mengikuti ketentuan ini, bagaimana dengan akuntabilitas? Iya, betul. Tanda tangan kontraknya siapa nanti? Betul. Terus melaksanakan proses pemilihannya siapa nanti? Kalau mereka nggak punya Japfungnya. Iya, betul. Nah, ini yang mendasari kita. Nah, tetapi ada 2 lagi minimal yang harus difikirkan bahwa kita sudah punya Perlem 6 dan dirubah dengan Perlem 8 tahun 2022 terkait dengan rencana aksi pemenuhan JF. Nah, hari ini rencana aksi ini belum optimal dipenuhi. Lalu kemudian kita belum mengatur bagaimana PPK bersertifikat kompetensi ini juga harus ada rencana aksinya. Makanya itulah yang mendasari kenapa kita butuh surat edaran itu. Gitu kira-kira. Siap. Sebetulnya permasalahannya jadi banyak ya Pak ya, karena ada deadline semua di 31 Desember 2023. Betul. Ternyata memang banyak sekali KLPD yang belum punya JFPBJ. Dan kalau misalnya kita baca dalam SS sendiri tercatat ada 114 instansi yang belum punya sama sekali JFPBJ. Iya, bayangkan ya, 114 instansi masih 0 JF-nya. Sebetulnya memang kendalanya apa sih? Mereka enggan. Sama mungkin tadi Bapak bilang LKPP sudah keluarkan Perlem 6 2022 yang sudah diubah jadi Perlem 8. Di situ adalah renasi pembunuhan JF. Nah kan berarti ini juga ada yang tidak disampaikan, dilakukan oleh KLPD ya Pak ya. Kira sebetulnya kendalanya itu apa sih Pak di KLPD? Ya, sebelum sampai ke kendala, kalau bicara aksi, Rensak itu punya mekanisme. Mekanismenya itu kita atur di dalam suatu aplikasi. Nama aplikasinya SI Renaksi. Nah, banyak KL Pemda
Yang karena mereka tidak tahu ada mandat di pasal 74, ada mandat di pasal 88, mereka santai saja. Oh, I see. Lalu kemudian mereka nggak nginput di renaksi. Padahal renaksi itu merupakan titik awal untuk penggunaan relaksasi. Memang di Perpres 12, di pasal 74B, itu diberikan satu cara untuk mengatasi seandainya KLPMDA kurang. Oh. Satu kurang, yang kedua malah kalau tidak ada sama sekali juga diberikan escape clause di Perpres. Betul tuh. Nah, problemnya adalah nggak semua orang baca Perpres dengan baik gitu kan ya. Iya. Lalu kemudian merasa, oh ini bahaya nih. Iya, betul. Kaget-kaget kan ya, sudah kaget-kaget terus Pak Awan nih gimana nih? Oh, Sudah akhir tahun ya Pak ya? Banyak. Surat banyak banget nyampe ke kami dan ke Pak Kepala juga, ke Pak Deputi juga. Sehingga jadi ada resiko yang cukup tinggi nih. Karena saya punya background mantan di inspektor. Jadi saya tahu ini resikonya tinggi nih, harus segera nih. Jadi Oktober pertengahan itu kita buatkan draftnya. Lalu kemudian di tanggal 8 November kita masukkan dalam konsultasi publik di Rakornas. Kebetulan saya juga yang ngisi diminta Pak Deputi. Nah baru setelah itu draft SE sudah agak lebih matang. Tapi ingat bahwa di dalam SE ini kalau terkait Jafung memang sudah sama aturannya dengan Perpres. Tapi terkait dengan PPK dan personil lain itu aturannya belum ada di Perpres. Iya. Nah ini menyebabkan kita harus tunduk pada Undang-Undang 30 tahun 2014. Bagaimana diskresi harus diikuti. Maka dibuatlah policy brief, dibuatlah kajian, dibuatlah surat dari Pak Kepala terkait dengan izin untuk membuat surat edaran ini. Enggak, prosesnya panjang. Proses panjang, tadinya kita rencanakan Desember selesai, nggak keluar. Baru direspon sekitar tanggal 4 Januari oleh Kementerian Sekretariat Negara. Nah itu kita diwajibkan untuk lakukan konsultasi publik lagi, lalu kemudian kita lakukan konsultasi publik dan seterusnya, baru kemudian setelah itu Pak Kepala rapim, lalu kemudian dikeluarkan oleh Pak Kepala tanggal 15 Januari. Kira-kira begitu. Berarti sebetulnya mitigasi-mitigasi ini tuh sudah dibaca LKP dari tahun lalu ya Pak ya? Sudah. LKPP sudah membaca itu. Iya ya. Kembali karena ada yang tidak membaca Perpresnya, ini akhir tahun sudah deadline tidak ada, terus mereka pada bingung ya Pak ya? Mereka bingung. Baik, selanjutnya nih Pak, berarti kan tadi ada yang tidak membaca. Kemudian akhirnya akhir tahun ini semuanya pada kejar-kejar, kaget ngubungin LKPP Bapak terutama bagaimana cara memenuhinya. Nah di SI ini pun dijelaskan ya Pak ya, bagaimana cara pemenuhan ketersediaan informasi JFBJ jika KL tidak ada sampai sekarang. Ini bagaimana sih Pak mekanismenya Pak? Ya, tadi kan saya bagi menjadi 3. Yang pertama jabatan fungsional, yang kedua terkait dengan PPK, yang terakhir terkait dengan personil lain. Nah yang terakhir dengan JF ini sebenarnya kalau dia sudah mengoptimalkan JF-nya, lalu kemudian 2 dia sudah bikin rencana aksi, 3 walaupun dia sudah terpenuhi tapi dia merasa belum cukup, maka dia bisa menggunakan pasal 74B. Oke, di Perpres 12. Nah, pasal 74B isinya apa? Pertama, kalau dia merasa kurang, untuk Pokja, dia bisa menggunakan minimal 1 JF dalam kelompok kerja. Misalnya Pokja isinya 5, 1 JF. Ya sisanya bukan JF, tidak apa-apa. Sisanya anggotanya dimungkinkan selain JF, tapi harus bersertifikat level 1 atau dasar. Gitu. Nah, untuk PP, untuk pejabat pengadaan, kalau Jafungnya nggak cukup, maka boleh menggunakan PP yang punya sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini terkait dengan kompetensi PP ya, yang levelnya level 2, menguasai perencanaan, terus kontrak, dan satu lagi terkait dengan swaklola level 2, pemilihan level 1. Nah, boleh dengan PP yang punya sertifikat kompetensi, yang kedua yang punya sertifikat dasar atau level 1. Jadi ya aman, bisa terbuka. Bahkan ayat berikutnya disampaikan di dalam Perpres 12, kalau dia nggak punya sama sekali JF-nya, ya udah terpaksa pakai yang punya sertifikat dasar aja. Kalau tidak ada sama sekali JF-nya baru ya Pak ya? Iya. Yang bersertifikat. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali yang bersertifikat? Ya itu, jadi di ayat 3-nya disampaikan di 74 itu, bahwa kalau dia nggak punya sama sekali, maka dimungkinkan dia menggunakan
PNS bahasanya, Oke. PNS yang punya sertifikat dasar atau level 1. Oke. Itu ngomongin JF. Untuk JF. Untuk ngomong JF. Nah, masalahnya adalah untuk ngomongin PPK nih. iya, PPK kan betul. belum diatur tuh. Iya, Di Perpres. Perpresnya, betul. Nah, SE ini mengatur yang agak berbeda. Bukan agak berbeda, belum ada aturannya di Perpres. Oke. Nah. Jadi PPK ini agak lebih unik gitu ya mungkin ya Pak ya? Lebih, ya itulah diskresinya di situ. Jadi, Bagaimana nih Pak? untuk bisa jadi PPK itu, kan ada namanya tipologi. Oke. Oh, ABC gitu ya Pak ya? ABC gitu. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A untuk pekerjaan kompleks, tipe B itu untuk pekerjaan tidak kompleks tapi tidak sederhana. Yang C ini untuk pekerjaan yang sederhana. Nah, supaya dapat tipologi tadi ya, yang tipe A sama tipe B itu menggunakan uji kompetensi. Jadi pelatihan dan uji kompetensi ada di teman-teman di Puslat dan di DSP. Direktorat Sertifikasi Profesi. Nah, yang untuk tipe C itu bisa dengan Massive Open Online Course, MOOC. MOOC ini sudah masif dilakukan. Jadi akhir tahun itu kita kejar 11 ribuan. Jadi teman-teman Puslat itu udah lari kencang dengan menggunakan 3 pola. Pola pertama emosinya di kita, pola kedua emosi pakai kita tetapi bisa menggunakan LPP, pola ketiga diinstal di dalam Puslat atau Pusdiklat di Kementerian Lembaga dan Pemda. Instansi sendiri ya? Ya, jadi lumayan masif. Masif hingga akhir tahun tuh 11.450 bisa hadir untuk tipe C. Kalau tipe BA itu cuma 221. Memang masih sedikit. Sedikit ya Pak ya? Sedikit. Nah, itu isu yang kedua. Isu yang ketiga terkait dengan personil lain. Personil lain itu ada kementerian lembaga yang dikecualikan, kan nggak perlu pakai JF. Sama satu lagi KL Pemda yang memang dia kurang untuk memenuhi angka kredit, dia boleh dimungkinkan dikecualikan, masuk dalam personil lainnya. Nah, terminologi ini kemudian ya juga berlaku untuk teman-teman di misalnya di TNI, Polri, BIN gitu ya. Kalau dia kurang, dia nggak punya JF kan, tapi dia personil lainnya itu kan punya kewajiban kompetensi juga tuh untuk PP, PPK, dan Pokja. Nah, nggak punya juga dia. Nggak punya juga yang punya sertifikat kompetensi, lalu kemudian dia harus punya sertifikat kompetensi. Nah, pasal 74A memberikan ruang juga. Jadi kalau si personil lain ini memang belum punya sertifikat kompetensi, dia dapat menggunakan Pokjanya minimal 1. Kalau nggak, anggotanya boleh yang level A, level dasar atau kompetensi level 1 gitu. Kalau nggak punya sama sekali, boleh menggunakan pasal 74A ayat berikutnya bahwa dimungkinkan dia menggunakan sertifikat dasar saja atau kompetensi level 1. Berarti kira-kira. Berarti pada intinya kalau tidak ada sama sekali, minimal si KLPD si instansi ini harus menunjuk atau ada perwakilan 1 orang saja yang punya sertifikat level 1. Iya, syaratnya tapi renaksi harus dibikin ya. Dibikin. Oh, oke. Berarti untuk KLPD nih yang belum, masih kan dia ada 114 yang belum punya nih ya Pak ya. Sarannya adalah mereka menyusun dulu renaksinya, bahkan LKP sudah menyusun sistem ya Pak ya. Dimudahkan, nanti di situ bisa ada rencana-rencana mereka untuk pemenuhannya mungkin ya Pak ya. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, kayak tadi tuh saya baru aja telepon nih Pak. Katanya dari EKN Tarutung. Katanya ini mereka belum ada sama sekali nih yang punya JFPBJ, nggak punya PPK, belum punya sertifikat. Sebetulnya bisa dipenuhi dulu dengan salah satunya mereka ikutan sertifikasi level 1 mungkin gitu ya Pak ya. Jadi sementara itu ya kalau nggak punya sama sekali. Nah, cuma isunya kan harus kita cari root cause-nya nih. Betul ya Pak ya, kan ini 118 ribu harus terpenuhi ya Pak ya. Terus bagaimana tuh Pak? Jadi hari ini untuk bisa jadi jabatan fungsional itu caranya itu macam-macam. Caranya macam-macam. Cara yang pertama yang paling gampang dapat dari CPNS. CPNS yang langsung JF. Oh, I see, betul. Ya. Jadi calon-calon ya Pak ya. Calon-calon jadi pertama CPNS ya. baru. Iya, betul. Dan nanti dia akan calon JF pertama, PPPJ. Yang kedua pakai P3K. Oh iya. P3K yang sudah punya pengalaman itu direkrut. Jadilah dia JF juga. Iya. Yang ketiga yang hari ini masif namanya perpindahan. Jadi perpindahan itu kita bagi menjadi bisa pindah dari Jafung ke Jafung atau dari administrasi ke Jafung. Kalau Jafung ke Jafung misalnya ya, let's say Mas Mukti Jafung bukan? Jafung. Jafung apa? Humas. Nah, misalnya perantara humas muda.
Pranata Humas Muda itu bisa pindah ke JF PPBJ menjadi JF Muda PPBJ. Oke. Kalau pertama jadi pertama, muda ke muda, madya ke madya. Betul. Gitu kira-kira. Nah, untuk administrasi itu kalau dia administrator itu berarti eselon 3 ya kalau Iya, bahasa betul, kita eselon dulu 3, ya. betul. Dia bisa jadi JF Madya. Oke. Kalau yang muda, kalau pengawas itu bisa jadi, atau eselon 4 itu bisa jadi JF muda. Nah, yang pelaksana itu dia jadi JF pertama. Apapun golongannya. Jadi kalau dia 4A, kalau dia pelaksana, tetap dia JF tetap pertama. JF pertama. Oke. Dia menunggu dulu setahun baru bisa masuk penjenjangan ke muda. Ini aturannya di Permenpan 1 tahun 2023. Gitu. Siap. Bapak ini tuh kan LKP sudah keluar kebijakannya, kalau saya dengar penjelasan Bapak sudah semudah mungkin ya Pak ya? Apa ya? Relaksasinya diberikan dalam tanda petik ya, memudahkan Betul. banget ya, memudahkan Untuk banget. menjadikan sebuah instansi ini untuk dipenuhi JF-nya nih Pak. Tapi kok selain mereka tidak membaca nih Pak, sebetulnya apakah ini orang enggan JJPBJ atau memang informasi-informasi tentang JJPBJ ini yang menurut Bapak tidak sampai? Sebelum menjawab itu, saya mau garis bawahin lagi bahwa dalam surat edaran ini pada prinsipnya mengutamakan JF. Oke. Jadi dalam surat edaran ini dibahasakan kita harus memprioritaskan JF dulu. Apapun itu. Mau jadi PPK, prioritaskan JF dulu. Mau jadi Pokja JF dulu. PP juga JF dulu. Diprioritaskan lah intinya. Itu. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan tadi bahwa KL Pemda itu kan sebenarnya sudah diberi ruang yang besar oleh Permenpan. Mau masuk lewat CPNS bisa, mau masuk P3 lewat P3 bisa, untuk masuk ke JF ya. Tetapi mungkin yang harus dipertanyakan adalah mungkin tone of the top ya mungkin ya, kalau bahasa teman-teman auditor, bagaimana contoh dari pimpinan gitu ya. Jadi pimpinan daerah harus, atau pimpinan kementerian lembaga harus bisa memastikan bahwa si JF ini memang harus dibuat gitu ya. Di bahasa saya gini, rumahnya pengadaan itu adalah UKPBJ. Jadi kalau biaya secara rumah, UKPBJ lah rumahnya. Pengisi rumah, satu-satunya yang diberikan mandat oleh Perpres adalah JF. Jadi JFPBJ itu penghuninya. Jadi dia jangan keluar dari situ. Nah, kadang-kadang ini aduan ke kami macam-macam lah ya. Karena dalam tanda petik JF-nya sangat berintegritas dan seterusnya, dia nggak mau ikut arahan kalau melanggar, dia dilempar dari rumahnya. Iya betul. Itu misalnya ya, itu beberapa kasus. Iya. Kasus ini datang ke kami. Dan sudah mulai kami laporkan ke BKN terkait dengan aduan-aduan ini. Nah, ada juga yang memang nggak ada SDM-nya. Mau jadi PNS saja susah, Pak Awan. Cari PNS aja susah, mau ke JF gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan, manusianya itu memang kurang, sumber daya manusianya. Yang kedua, memang kompetensinya itu lebih sulit memang. Betul. Jadi kalau kita bahas jenis kompetensi, kita punya 4 jenis kompetensi. Perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelola. Itu masing-masing jenis kompetensi diturunkan ke dalam indikator kompetensi yang cukup banyak juga. Dan harus dikuasain semua. Dan harus kompeten semua. Nah, ini menyulitkan. Memang di dalam perpindahan, kalau tadi CPNS, PP3K, ada lagi perpindahan yang tadi saya sampaikan. Perpindahan itu dipermudah. Jadi ada Capdep 13 yang memberikan kemudahan. Kemudahannya apa? Kalau waktu saya masuk, saya minta tidak ada yang tidak lulus administrasi. Jadi kalau dulu masuk administrasi, lalu kemudian dapat antrian, kalau nggak lulus administrasi dilempar lagi, menyebabkan antriannya hilang. Antrian ini antrian uji kompetensi. Nah, sekarang nggak boleh. Orang ambil dulu administrasi, dapat antrian, kalau kurang itu tidak menggugurkan. Jadi dia tambahkan saja. Memenuhi saja ya, memenuhi Pak, saja. ya? Sehingga antrian dia tetap dapat. Betul. Jadi dia masuk administrasi, pun begitu dia lolos administrasi, dia langsung uji kompetensi. Uji kompetensinya juga gampang. Dari 4 JK dia boleh pilih salah satu. Misalnya, gampang nih pakai JK perencanaan. Udah, JK perencanaan yang diambil. Dari JK ini ada IK. IK-nya misalnya ada 8. 50% aja. Jadi cuma 4 saja yang jadiin portofolio untuk diwawancarain. Dan biasa
portofolio 4 plus bukti tambahannya dengan wawancara. Baik. Nah itu sudah dibuat semudah mungkin. Iya, betul. Itu arahan Pak Kepala dan Pak Deputi ya. Bagaimana kita memangkas birokrasi. Iya. Jadi birokrasi kita pangkas saja Pak Awan. Lalu kemudian dipermudah terkait dengan proses uji kompetensinya. Iya. Nah, untuk perpindahan sudah, memang untuk penjenjangan hari ini sedang diperbaiki. Karena ada butuh waktu. Jadi teman-teman Puslat, teman-teman DSB butuh waktu untuk melakukan perbaikan kembali untuk memangkas beberapa birokrasi terkait dengan Kenaikan jenjang. Ya, kenaikan jenjang. Baik. Itu kira-kira. Baik. Siap Bapak. Selanjutnya. Dari sekian banyak solusi-solusi nih Pak ya, dari yang tidak ada tuh JF-nya atau PPK yang punya sertifikat kan solusi sudah banyak nih Pak. Tapi tadi seperti yang Bapak bilang, ini sih akar permasalahannya, kemudian jumlah JF-nya kan tetap harus dipenuhi nih Pak. Bagaimana sih Pak proses pengangkatan seseorang menjadi JF-nya Pak? Ya. Selain mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sudah SE, kan mereka juga tetap harus kayak LPD harus memenuhi tetap JF-nya Pak ya. Nah bagaimana sih Pak untuk diangkat jadi JF? Iya, sebelum mereka jadi JF itu mereka harus punya namanya rekomendasi kebutuhan yang mengeluarkan tempat kita. Oke. Jadi setiap JF itu kan ada yang pertama, muda, sama madya. Nah, setiap jenjang itu dia punya rekomendasi kebutuhan. Hari ini rekomendasi kebutuhannya itu ada cara penghitungannya. Aturannya mendasari pakai Perda 14 tahun 2019. Nah, lalu kemudian hari ini keluar Permenpan 1. Ada tata cara yang baru untuk menghitungnya. Nah, kami sedang melakukan revisi. Jadi kami melakukan revisi, tetapi sembari revisi itu sudah kami mulai lakukan terkait dengan ini. Mempermudahlah pada prinsipnya. Nah, kalau sudah punya rekomendasi kebutuhan, maka dia akan mengacu rekom kebutuhan itu untuk memenuhi ren aksinya. Kalau ada madianya 1, caranya gimana menuhin 1 ini? Kalau ada mudanya 3, gimana caranya 3 ini dipenuhi? Begitu juga yang misalnya mudanya ada 20, ya 20 ini gimana cara memenuhinya? Nah, memenuhinya dengan cara macam-macam. Tadi, 1 lewat CPNS baru, 2 lewat P3K, 3 lewat perpindahan, 4 lewat promosi, 5 bisa juga dulu ya, tapi sudah nggak berlaku lagi penyetaraan. Penyetaraannya bahkan nggak perlu syarat lain. Misalnya dari eselon 4 pindah dia jadi muda dan seterusnya. Atau infasing gitu. Nah, infasing sama penyetaraan sudah tidak ada lagi, jadi masih ada 4 lah yang masih berlaku untuk memenuhi JF yang tadi direkomendasi kebutuhan tadi. Siap. Nah, setiap ada yang masuk perlu ditingkatin kompetensinya, skill, knowledge, attitude-nya, kira-kira gitu. Siap. Oke Bapak. Pak, di SE ini juga disebutkan bahwa salah satu solusinya adalah jika tidak ada JF pada instansi tersebut bisa minjem lah, quote-unquote minjem ke instansi sebelah ya Pak ya. Ini mengaruhi beban kerja di JF di instansi lainnya. Kemudian kalau pemirsa diperbolehkan, itu prosedur seperti apa sih Pak? Iya. Jadi ini berkaca dari waktu saya jadi kepala biro umum ya sebenarnya. Waktu saya kepala biro umum itu dalam tanda petik saya mengusulkan untuk menggunakan JF di semua proses pengadaan, baik di perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swaklola. Sehingga hari ini kan kalau lihat di LKPP, sebagai contoh lah ya, JF kita PPK, JF kita Pokja, JF kita jadi PP, Iya betul. dan pelaksana swaklola, penyelenggara swaklola juga JF kita. Iya betul. Nah, artinya bisa dilakukan oleh KPP kok. Dan praktek ini praktek terbaik. Bagaimana kita memberikan ruang yang kuat buat yang profesional, sehingga profesional kita bisa maju, bisa lebih inilah ke depan. Nah, hari ini contoh juga nih, JF-nya LKPP itu digunakan dalam proses pemilihan tempat lain. Oh iya. Contohnya di IKN. IKN itu menggunakan JF kita beberapa. KPU, konsolidasi terkait dengan laptop Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan. Jadi JF kita itu sudah merambah ke banyak instansi untuk memastikan dan membantu instansi tersebut. Dan buktinya bisa jalan. Nah, berkaca dari itu, edaran ini juga mengeluarkan cikal bakal melakukan konsolidasi di SDM. Jadi kalau bahasa kita konsolidasi itu nggak semata-mata paket pengadaan deh. Tapi SDM juga dikonsolidasiin gitu ya. Nah, idenya kurang lebih begitu. Nah, bayangkan kalau kita bisa, misalnya nih ya, provinsi
A itu mampu memberikan bantuan kepada kabupaten kota di bawahnya yang masih kurang JF-nya. Nah, itu bayangkan itu akan sangat membantu kan, yang kurang-kurang tadi. Nah, bayangkan kalau itu bisa dilaksanakan di seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda, rasanya sih konsolidasi SDM itu keniscayaan. Iya, betul. Itu kira-kira, dan itu merupakan ya, cikal bakal dari agen pengadaan. Jadi kami itu sebenarnya bergerak di banyak sisi. Salah duanya adalah UKPBJ-nya kami kuatin dengan tingkat kematangan UKPBJ sampai ke level 3 proaktif, sehingga dia memenuhi syarat untuk menjadi agen pengadaan. Nah, ini cikal bakal nih. Jadi SE ini merupakan salah satu bentuk atau ide kami dalam membangun terminologi agen pengadaan. Kira-kira begitu. Walaupun belum jelas bentuknya, tetapi minimal arah ke depannya kita sudah pahami. Embrio sudah ada ya, Pak ya? Kira-kira begitu. Bapak, ini sebetulnya kalau misalnya ngomongin SDM PBJ, nggak selesai ya, Pak ya? Banyak sekali. Pasti pertanyaan-pertanyaan masih banyak. Betul. Mungkin tidak akan bisa kita selesaikan hari ini, tapi saya harap akan ada sesi selanjutnya. Namun yang terakhir nih, Pak, di sini kan disampaikan tadi ya, Pak, kembali lagi, kalau misalnya tidak punya JPBJ, silakan bisa minimal ada satu JPBJ untuk Pokja. Kalau PPK minimal salah satu ada punya sertifikat dan sebagainya. Nah, ini penunjukannya ini bagaimana, Pak? Apakah si KLPD ini untuk menetapkan akhirnya kan ya boleh ya, Pak ya, dalam satu Pokjanya ada boleh salah satu yang bersertifikat. Tapi apakah ada harus hitam di atas putih atau peraturan atau surat penugasan yang bersifat legalnya sah ya, Pak ya? Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada audit segala macam memang sudah ada penunjukan. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, kita tidak mengatur sedetail itu, tetapi pada prinsipnya setiap ada penugasan harus ada surat ketetapannya dong, surat dari. Makanya kita membangun yang namanya standar kompetensi kepala UKPBJ. Jadi tahun ini kita menguatkan kepala UKPBJ-nya. Jangan kepala UKPBJ-nya nggak paham bahwa SDM pengadaan itu di tempat dia dan dikuatkan. Nah, dengan standar kompetensi ini harapan kami si kepala UKPBJ paham dan bisa menghitung bagaimana SDM-nya. Jadi dia tahu nih, oh Jafung kita itu butuhnya sekian. Dengan tingkat kesibukan loading pekerjaan sekian atau paket sekian, maka saya butuhnya sekian. Nah, itu memang tugas dia. Kalau di perencanaan pengadaan itu kan disampaikan bahwa ada jadwal identifikasi kebutuhan, penetapan paket, lalu kemudian cara pengadaan, lalu kemudian konsolidasi dan pemaketan. Dan satu ada lagi, namanya jadwal. Nah, jadwal ini merupakan cikal bakal kepala UKPBJ untuk memahami bahwa loading pekerjaan itu sekian untuk Jafung kita. Nah, kalau dia udah tahu, maka penugasannya dia bisa atur. Januari, Februari, sampai Desember dia bisa mengatur berapa. Dan kalau kurang, bisa menggunakan surat edaran ini. Kira-kira begitu. Siap. Ini juga sebetulnya sudah bisa jadi dasar hukum ya, Pak ya? Sebagai dasar hukum bisa. Betul. Baik, siap Bapak. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan dengan adanya S ini dan tadi sudah mendengar penjelasan Bapak, amat saja lah siapa ya. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang bingung nih, Pak. Bagaimana kalau saya tidak ada hanya satu, bagaimana? Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bingung. Satu lagi nih, boleh. Sebenarnya SE ini merupakan cara pendek kita ya. Sebenarnya kita punya cara panjangnya. Hari ini tempat kami dengan Kedeputian 3 dengan Kedeputian 1 sedang memperbaiki perubahan Perpres perubahan kedua yang hari ini dikembalikan ke kita, lalu kemudian sedang diperbaiki intens setiap hari. Tempatnya Pak Deputi 1 itu khusus SDM memang mendorong kami untuk berada di depan. Nah, itu sudah kami buat, dan sudah kami usulkan ke teman-teman Kedeputian 1. Harapannya itu merupakan solusi jangka panjangnya lah, jangka menengah dan panjang lah. Kalau ini jangka pendeknya, itu jangka menengah dan jangka panjang. Ini kan 2024 saja nih. Nah, kalau Perpresnya keluar, perubahan kedua, maka bisa jadi kita pakai Perpres saja. Karena memang aturannya memang levelnya sudah lebih tinggi. Betul. Itu kira-kira. Baik. Siap Bapak, terima kasih sekali Bapak kesempatannya. Namun sebelum menutup, mungkin Bapak ada pesan-pesan dulu untuk para JFBJ ataupun instansi yang lain. Galau atau khawatir ya Pak ya, terkait menanggapi ini. Silakan Bapak. Ya, baik kawan-kawan di UKPBJ, teman-teman Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan, teman-teman PPK, teman-teman Pokja, teman-teman PP, tetap semangat. Hari ini merapatlah ke kami, ke Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan sebagai pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
Kami juga pembina kelembagaan dari UKPBJ. Nah, kami ingin sekali bisa membantu Bapak Ibu semua di kementerian, lembaga, dan Pemda untuk memastikan proses pengadaan, terutama di sumber SDM pengadaan terkait dengan fungsi pengadaan itu akuntabel. Tetap semangat, salam pengadaan. Baik, demikian Sobat Kredibel Talk to Share edisi hari ini bersama Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Bapak Hermawan. Jangan lupa untuk selalu berkunjung ke kanal media sosial LKPP untuk mendapatkan informasi-informasi tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kami undur diri, sampai berjumpa di Talk to Share edisi berikutnya.